Shalom, perkenalkan nama saya Naomi Natalia Gultom. Saya berusia 21 tahun, saya berasal dari Duri, Riau, alumni dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Masyarakat atau disebut dengan Pendidikan Luar Sekolah. Di sini saya akan memaparkan video micro teaching saya selaku persyaratan dalam mengikuti proses rekrutmen guru pedalaman dari Tangan Pengharapan. Halo adik-adik, apa kabar pagi hari ini? Kurang bersemangat, kakak mau sapa lagi ya. Halo adik-adik, apa kabar pagi hari ini? Kayaknya masih kurang bersemangat ya. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Oke, karena pada mau ini, biar kakak kasih ice breakingnya. Misalnya kakak bilang pagi, angkat tangan kanannya. Kalau misalnya kakak bilang siang, angkat tangan kirinya. Kalau misalnya kakak bilang malam, tepuk tangannya 1 kali. Sudah paham? Belum paham? Oke, kakak ulangi lagi. Kalau misalnya kakak bilang pagi, angkat tangan kanannya. Kalau misalnya kakak bilang siang, angkat tangan kirinya. Kalau misalnya kakak bilang malam, tepuk tangan 1 kali. Paham? Good job, paham. Kita mulai ya untuk melatih kefokusan adik-adik dalam belajar. Kita juga biar semangat belajarnya, biar nggak lemas-lemas kita belajarnya kan. Oke, kak mulai ya. Pagi, siang, malam. Nah itu masih ada yang kurang fokus itu. Oke, kita ulangi lagi ya. Siang, pagi, malam. Oke, kasih plusnya, kasih tepuk tangannya untuk kita semua. Ternyata good job kali adik-adik kakak ini. Sebelum kita masuk belajar, siapa nih yang mau bantu kakak memimpin doa? Angkat tangannya, ayo. Oh Maria, sini, ayo bantu kakak untuk memulai doa kita, biar pembelajaran kita diberkati sama Tuhan Yesus. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu di pagi hari ini. Sebentar kami akan mulai pembelajaran kami. Berkati setiap pembelajaran kami agar pembelajaran kami mendapatkan makna untuk kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Oke, kasih 2 jempol sama Maria. Kalau misalnya ketemu sama kakak, ada yang tahu kita mau belajar apa? Ya, pintar, ilmu pengetahuan sosial. Nah, kakak mau ajak adik-adik semua untuk belajar tentang makhluk sosial. Tahu nggak apa sih itu makhluk sosial? Siapa sih itu makhluk sosial? Ayo, siapa ada yang tahu? Angkat tangannya. Ya apa? Siapa? Dia pintar, manusia. Manusia itu merupakan makhluk sosial, pintar. Nah, ini apa sih itu makhluk sosial? Kita pernah tanya-tanya, apa sih itu makhluk sosial? Ada yang tahu? Nah, kalau nggak ada yang tahu, biar kakak yang jawab. Nah, makhluk sosial itu adalah manusia yang tidak dapat hidup sendiri. Jadi dia hidupnya harus dengan berketergantungan satu sama yang lain. Dia harus saling menolong, membutuhkan, saling menerima setiap bantuan-bantuan dari orang lain, dari manusia itu sendiri. Kita yang ada di dunia ini merupakan makhluk sosial. Nah, di gambar ini juga merupakan makhluk sosial. Yang ini dia sedang mengangkat air, yang ini dia sedang membersihkan rumput-rumput, yang ini dia mengangkat tanaman, dia yang ini dia lagi menyiram. Itu juga merupakan semuanya adalah
karakteristik makhluk sosial pintar. Siapa yang tahu contoh aktivitas dari makhluk sosial? Itu siapa? Ayo Jonathan, apa? Iya, pintar berbicara dengan temannya. Iya, itu juga salah satu aktivitas maupun kegiatan dari makhluk sosial. Nih, di sini juga ada mereka lagi berinteraksi satu sama lain, lagi minum-minum, lagi bercerita. Ini juga merupakan contoh nyata dari makhluk sosial. Contohnya kayak gini, si Maria pulpennya ketinggalan, terus Jonathan pulpennya ada 2. Jadi apa sih yang harus dilakukan si Jonathan biar si Maria bisa belajar dengan pulpen, bisa menulis dengan pulpen? Apa? Ia pintar meminjamkan pulpen sama si Maria. Itu juga merupakan salah satu bentuk karakteristik dari makhluk sosial, dari aktivitas makhluk sosial. Dan nih, nah di sini kakak juga ada kasih contoh. Ini juga mereka lagi ngapain? Coba lihat. Nih, ayo lagi ngapain? Tahu mereka lagi ngapain? Iya, lagi baca buku, lagi berbicara. Itu juga merupakan ia pintar, aktivitas dari makhluk sosial. Nah, kita semua yang ada di dunia ini tidak luput dari berinteraksi dengan satu sama lain. Ya. Contohnya begini, kakak di sini dengan adik-adik yang di sana, kakak menjelaskan pembelajaran pada pagi hari ini. Itu juga merupakan karakteristik dari bentuk kegiatan makhluk sosial. Nah, kakak juga individu yang lagi berbicara dengan kelompok, dengan adik-adik semua. Jadi semua yang ada di dunia ini yang sedang berinteraksi, sedang gotong royong ataupun sedang membantu temannya, itu pun juga merupakan kegiatan dari makhluk sosial. Kita tidak luput dari makhluk sosial pintar. Terus tanggung jawab makhluk sosial. Apa ya tanggung jawab dari makhluk sosial? Nah, kakak mau tanya sama adik-adik semua. Siapa kemarin di sini yang menonton, membaca atau mendengarkan berita tentang bencana alam banjir yang ada di Sumatera? Ayo, siapa yang menonton? Ya, semuanya kan? Semua kita yang ada di Indonesia menonton ataupun membaca berita tentang bencana alam banjir. Jadi, apa sih kaitannya dengan tanggung jawab makhluk sosial? Kaitannya biar kakak jelasin dulu. Nah, seperti ini. Kita sebagai makhluk sosial ditanggung jawabi untuk menjaga, untuk melestarikan lingkungan hidup dengan contohnya tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang-nebang pohon-pohon secara liar ataupun ilegal. Nah, berarti kita manusia dituntut untuk tanggung jawab atas lingkungan hidup. Pintar, lucu kali lah, 2 jempol untuk kelas ini. Nah, jadi kakak mau untuk adik-adik semua, kita sebagai makhluk sosial harus melestarikan lingkungan hidup ini agar tidak terjadi lagi bencana-bencana alam seperti banjir, tanah longsor ataupun itu semua yang ada di dunia ini, tanaman, hewan, itu merupakan tanggung jawab kita untuk menjaga lingkungan hidup maupun makhluk hidup. Nah, ini satu pelajaran untuk adik-adik semua yang bisa dibawa ke rumahnya nanti, yaitu untuk menanam satu tanaman di pekarangan rumahnya agar kita menjaga dan melestarikan
hidup pintar. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan dari makhluk sosial. Ada yang di sini yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada? Oke, Maria, ayo sebutkan apa kesimpulannya. Iya, nice. Kesimpulannya, makhluk sosial merupakan makhluk yang tidak luput dari bantuan orang lain, harus saling membantu, harus saling berinteraksi satu sama lain. Pintar. Tidak terasa juga ya, ternyata kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Jadi pembelajaran kita sampai hari ini cukup sampai di sini saja. Kakak mau minta tolong sama adik-adik sebagai contoh tadi. Apa itu contoh aktivitas makhluk sosial? Membantu orang lain. Nah, kakak mau Jonathan membawakan lagu nasional. Sebelum kita pulang, kita mau nyanyi dulu. Jadi kakak mau minta bantuan sama Jonathan dulu. Jonathan mau bantu kakak? Mau. Oke, ayo kita nyanyi apa? Kita mau nyanyi lagu apa, Jonathan? Oh, Padamu Negeri. Oke, tahu semua adik-adik kan lagu Padamu Negeri? Iya, tahu. Kita nyanyi sama-sama ya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami berbakti, bagimu negeri jiwa raga kami. Pintar. Kasih dulu tepuk tangan yang meriah pada kita karena pembelajaran kita hari ini sangat top. Tepuk tangan dulu. Oke, ayo adik-adik semua masukkan pulpen, pensil, buku ke dalam tasnya. Rapikan mejanya, bangkunya, ambil sampah yang ada di bawah tempat duduknya. Kita mau berdoa. Kakak tunggu 1 menit ya. Ayo Maria, Jonathan, jangan berantem kalian ya. Sudah, sepertinya sudah rapi semua. Yuk lipat tangannya. Sebelum kita pulang harus hening dulu kelas ini biar kakak mulai doanya, biar kita juga pulang dengan baik. Pintar. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan pembelajaran ini dapat jadi bermakna dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkati perjalanan kami pulang sampai ke tempat kami masing-masing. Berkati setiap orang tua kami yang dekat maupun jauh daripada kami. Terima kasih Tuhan, berikan kesabaran kepada kakak untuk bisa mengajar kami lebih baik lagi Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpuji dan terpuji nama-Mu kekal sampai selamanya.